Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ingin mereaksi tentang berita yang setiap hari kita dengar, kita saksikan ya di media sosial, dan menjadi perhatian yang luar biasa dari termasuk siapapun, terutama juga pemerintah, para tokoh agama, yaitu tentang judol. Ini angkanya kan fantastis sekali, nilai perputaran uang judi online ini luar biasa. Ya, nah, kenapa ini menjadi sesuatu yang subur? Salah satunya karena kecenderungan manusia yang punya kecenderungan, yaitu apa? Ilusi untuk menjadi kaya dengan cara yang mudah, untuk mendapatkan sesuatu hasil, tapi kalau bisa dengan cara yang gampang, shortcut, jalan pintas. Terlepas dari kita sepakat bahwa dari sisi agama itu jelas Al-Quran mengatakan al-maisir itu adalah rizqun min amali syaitan, keburukan dari perbuatan syaitan, yang seperti di Al-Maidah ayat 90 itu. Tapi poin kita adalah ada dalam diri manusia dorongan memang untuk kemudian melakukan hal itu. Inilah yang tidak mungkin hanya selesai kalau kita pakai nasihat agama. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan nasihat agama. Jangan sampai meskipun nasihat agama, ayat-ayat, ancaman hadis, misalnya tidak akan bisa menyelesaikan masalah, tapi jangan tidak dilakukan. Ada sebagian orang yang mengkritik, kemudian agama tidak bisa, ya setuju. Tapi meskipun itu tidak menjadi sepenuhnya faktor penyelesai, kita tetap harus ikhtiar semampu kita. Dengan cara apa? Dengan kompetensi dan bidang kita masing-masing. Salah satunya dalam nasihat agama jelas sekali bahwa yang namanya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rizqun min amali syaitan. Bahwa hal-hal yang disebut itu bagian dari keburukan yang sangat buruk dan perbuatan syaitan, yaitu apa? Al-maisir, perjudian ini. Di zaman dulu mungkin judi itu dengan bertatap muka langsung, jadi kecenderungan dia butuh tempat khusus. Tapi di era yang sekarang, di mana meskipun mungkin bahkan seandainya ada orang sepi, dia sendirian pun bisa melakukan judi. Dan inilah salah satu bentuk tantangan bagi siapapun, terutama para penegak hukum, terutama kita semuanya yang menginginkan agar umat, agar rakyat, agar bangsa, agar manusia terhindar dari perjudian ini. Karena seandainya seseorang diberikan hasil, katakanlah menang judi, dalam sisi bukan hanya sisi agama ya, sisi moralitas pun itu bukan hasil yang baik. Atau dalam bahasa teori berkah, itu pasti bukan hasil yang membawa keberkahan. Padahal hidup yang paling nyaman kalau kita selalu memperoleh hal-hal yang berkah, yaitu hasil yang kita peroleh itu menjadikan kita bertambah kebaikannya. Itu yang disebut sebagai hasil yang berkah. Nah, kalau seseorang mendapatkan dari hasil judi online, bisa dipastikan itu tidak akan bawa keberkahan. Yang justru seandainya dia memperoleh pun hanya akan mendorongnya untuk semakin jauh dari kebaikan. Tidak ada cerita orang yang menang judi itu hidupnya akan bahagia. Tidak ada pernah cerita dalam kehidupan ini orang yang memperoleh sesuatu termasuk dari judi ini, dia akan mendapatkan ketenangan. Tidak ada. Karena hal yang diperoleh dari keburukan pasti juga hanya akan mendorong kepada keburukan. Maka sering kita mendengar ungkapan uang setan akan dimakan setan. Artinya uang atau harta yang diperoleh dengan cara menghalalkan segala cara, dengan jalan yang tidak benar, maka juga pasti akan mendorong pemiliknya untuk menempuh jalan yang juga tidak benar. Maka kita menyampaikan himbauan atau nasihat agama, kiranya siapapun orangnya agar tidak bersentuhan dengan yang namanya judi, termasuk judi online ini. Karena apapun yang diraih itu hanya akan membawa kebinasaan, membawa kerugian, tidak hanya di dunia, tapi terlebih kelak nanti di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.